Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Sari, Prodi Studi Agama-Agama Semester 1, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dosen pengampuh Dr. Bapak Samsul Hidayat MA. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengambil presentasi saya dari PowerPoint saya kemarin, yaitu tentang sejarah agama Kristen, Nabi, kitab suci, dan tempat ibadah Kristen. Sejarah agama Kristen. Agama Kristen muncul di wilayah Levant atau sekarang dikenal sebagai wilayah Palestina dan Israel. Muncul di pertengahan abad Masehi pertama. Awal sejarah terbentuknya agama Kristen muncul di kota Yerusalem, lalu menyebar ke wilayah Syria dan lain-lainnya. Penyebaran agama Kristen juga dilakukan di Afrika Utara, Asia Selatan, dan Eropa Timur. Hingga pada abad keempat, Kristen dijadikan agama negara oleh dinasti Arsakid, yaitu dari Armenia di tahun 301 Masehi oleh negara Caucasian Ibria, Republik Georgia. Pada tahun 319 Masehi, Kekaisaran Aksum dari Ethiopia pada tahun 325 Masehi dan Kekaisaran Romawi pada tahun 380 Masehi. Ketahui juga mengenai sejarah Petra, Yordania, dan sejarah Konstantinopel. Tanda kemunculan agama Kristen, yaitu kemunculan Yesus yang menandai periode pertama dalam sejarah terbentuknya agama Kristen yang dimulai sejak kelahiran Yesus hingga kematian dan kebangkitan pada tahun 4 sebelum Masehi sampai 33 Masehi. Yesus Kristus lahir pada sekitar 4 sebelum Masehi di Betlehem, Yudea, dan tumbuh dewasa di Nazaret, Galilea. Ketika berusia 30 tahun, ia memulai pelayanan selama lebih dari 3 tahun, merekrut kepada ke-12 rasul, melakukan berbagai mujizat seperti mengusir setan, menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang yang sedang sakit, dan membangkitkan orang dari kematian. Kematian Yesus terjadi dengan cara disalib, sehingga dari hasutan para pemimpin agama Yahudi, pemimpin Yahudi. Reformasi Protestan. Periode dalam sejarah terbentuknya agama Kristen ini ditandai oleh banyaknya tokoh yang membawa pembaruan. Dalam gereja Katolik Roma sekitar tahun 1517 sampai tahun 1600, yaitu Martin Luther, Johannes Calvin, dan John Knox, yang pada akhirnya mengakhiri dominasi para uskup dan birawan dalam bidang mempelajari Alkitab. Reformasi ini menyebab kontra-reformasi dan terjadinya reformasi lainnya di Eropa Barat. Sementara pertemuan benua Amerika membuat kaum Protestan yang dianiaya di Eropa memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari mendirikan negara baru berdasarkan Kristenan. Nabi pada zaman agama Kristen yaitu Nabi Musa, Samuel, Nathan, Elisa, Elia, dan banyak lagi para nabi tersebut sering terlupakan ketika orang membahas kenabian dalam agama Kristen.
karena memberikan prakteknya kepada para nabi yang datang kemudian. Tetapi sesungguhnya para nabi tersebut sama pentingnya dengan nabi-nabi yang semula kitab-kitab tersebut. Periode gereja berikutnya, yaitu sejarah agama Kristen, dimulai sejak pertobatan Kaisar Konstantinus I dan Kristen dijadikan sebagai agama resmi Romawi hingga mulainya abad pertengahan ketika Kaisar Romawi terakhir, Romulus Augustus, dijatuhkan. Periode ini bergabung sekitar tahun 313 sampai 476 Masehi, di mana keputusan mulai berkembang. Tidak ada penganiayaan sekejam masa lalu pada orang-orang Kristen. Pencampuran agama dan politik menjadi satu, dan proses kanonisasi Alkitab bahasa Latin yang memuat sejarah perjanjian lama dan perjanjian baru. Gereja pada abad pertengahan dimulai sejak akhir kekuasaan Kaisar Romawi Barat sampai ketika Charlemagne dimahkotai menjadi Kaisar Eropa Barat, yaitu tahun 376 sampai Natal tahun 400 Masehi. Gereja terutama Kepausan pada periode ini mengalami kemunduran moral karena pada paus dipaksa untuk terlibat pada politik semakin dalam. Seringkali politik kotor dan harus mengikuti kekaisaran Romawi Timur dan juga pemerintahan bangsa barbar di barat. Nabi Israel terbagi menjadi 3, yaitu nabi-nabi masa pra-kerajaan, nabi-nabi zaman kerajaan, nabi-nabi penulis. Istilah dalam penyebutan nabi pertama adalah nabi, yang diutamakan terjemah menjadi prophet dalam bahasa Inggris, atau nabi. Dalam bahasa Indonesia kata ini dipakai hingga 300 kali dalam Perjanjian Lama. Hanya bentuk kata bendanya saja keduanya diterjemahkan menjadi nabi, jadi sir. Dalam bahasa Inggris atau pelihat dalam bahasa Indonesia, itu istilah yang bermakna sir itu yang pertama adalah roh, dari kata melihat, dan yang lain adalah roh dari akar kata hazah, artinya melihat. Ada satu lagi istilah keempat yang perlu dikemukakan, meskipun yang keempat ini paling sedikit digunakan, yaitu abdi Allah. Artinya cukup jelas dan menunjuk kepada nabi sebagai orang yang dipilih dan diutus oleh Tuhan. Kitab suci Kristen yaitu Alkitab atau Injil, tempat ibadah Kristen yaitu gereja, yang tidak disukai pada saat ajaran Kristen masuk. Mereka tidak menyukai ajaran Yesus yang dianggap bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan. Yesus disalib di Bukit Golgota, Yerusalem, antara tahun 29 sampai 33 Masehi. Berdasarkan perintah dari gubernur provinsi Yudea Romawi, Pontius Pilatus, Yesus dikubur di dalam gua batu setelah mati disalib. Umat Kristen mempercayai bahwa Yesus bangkit kembali pada hari ketiga setelah kematiannya dengan disaksikan oleh lebih dari 500 saksi mata pada saat itu. Mujizat Yesus setelah disalib. Ia naik ke surga pada 40 hari. Kemudian juga dengan disaksikan oleh orang banyak. Konon katanya para imam Yahudi yang ditakutkan menyuap menjaga kubur untuk menyatakan bahwa
Mayat Yesus dicuri oleh para muridnya dan bahwa Yesus sebenarnya tidak bangkit. 5 peristiwa dalam kehidupan Yesus yaitu masa kelahiran, masa pelayanan, masa kematian, masa kebangkitan, dan masa kenaikan. Awal mula gereja Kristen 50 hari setelah kebangkitan Yesus atau sekitar tahun 330 sampai 34 Masehi. Gereja dimulai berdasarkan janji Yesus bahwa Dia akan mendirikan gerejanya dengan kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakota. Gereja atau artinya kumpulan yang dipanggil untuk keluar, dimulai secara resmi. Pada hari itu sebanyak 3.000 orang mengikuti khotbah Simon. Petrus memilih untuk mengikuti Kristus dan dibaptis. Orang-orang pertama yang tobat dan mengikuti ajaran kekristenan adalah orang-orang Yahudi menganut Yudaisme, dan gereja itu berputar di Yerusalem. Hanya ini yang bisa saya presentasikan dari hasil PowerPoint saya kemarin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.